Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kembali bersama dengan Komisi Warga Dewasa GKJ Delanggu. Saat ini kita akan kembali mengadakan bincang-bincang, dan saat ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sekarang sedang marak terjadi, yaitu new normal atau pernormalan baru, suasana baru di tengah-tengah pandemi COVID ini. Bersama kita sudah ada Ibu Dr. Wening. Selamat siang Ibu. Ya, nyen saya Bu mic-nya. Ada juga Mas Pras dari Majelis GKJ Delanggu. Selamat siang Mas Pras. Nggih. Suasananya sedang bersih-bersih gereja kayaknya ya Mas ya. Iya, sudah siap untuk menuju penormalan baru ya. Oh iya. Saat ini kita mau berbincang, kita mau mengetahui lebih banyak lagi bagaimana tentang new normal itu. Nah, sekarang saat ini kita ada Ibu Dr. Wening, ada Ibu Dr. Gigi Wening nanti yang akan menjelaskan apa dan bagaimana new normal itu. Bu Dokter, kalau kita sekarang berbicara tentang new normal ini, sebenarnya kita akan mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya untuk corona ini, COVID-19 itu, sejarahnya bagaimana, kemudian kenapa kita harus karena sekarang korbannya aja bertambah terus, kenapa sekarang harus new normal? Nah, monggo minta penjelasan dari Bu Dokter. Terima kasih Mbak Widi. Terkait dengan new normal sendiri kan itu merupakan skenario untuk mencegah COVID. Sekarang kalau berbicara tentang skenario mencegah COVID, tentunya kita harus tahu apakah COVID itu. Iya. COVID-19 yang sekarang tren ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru, yaitu novel coronavirus yang dikenal dengan COVID-19, karena ini ya terjangkitnya di tahun 2019, berasal dari Wuhan, Cina. Tanda dan gejala COVID itu bagaimana? Yaitu ada demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai sesak nafas. Jadi kalau yang berat bisa sampai sesak nafas. Kemudian ada beberapa orang dengan kriteria yang ke arah COVID ya. Ada pelaku perjalanan, kemudian ada ODP, orang dalam pemantauan, kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan, kemudian ada terkonfirm COVID, itu yang namanya COVID sing positif, itu namanya terkonfirmasi COVID. Kemudian ada OTD, OTG, orang tanpa gejala. Kalau OTG itu orang tanpa gejala itu hanya orang itu sudah terkonfirmasi COVID, namun karena dia punya imun yang tinggi sehingga dia tidak menunjukkan suatu gejala. Lah orang itu yang justru bahaya ya, kita kan nggak tahu ya orang ini OTG itu yang paling mengkhawatirkan karena dia tidak mempunyai gejala apa-apa, batuk pilek juga enggak, tapi dia bisa menularkan, dia membawa virus, dia bisa menularkan. Beda dengan orang kalau sudah jelas ini positif COVID, itu kita tahu. Kemudian ada yang namanya ODP, orang dalam pemantauan ya. Kalau ODP itu orang itu utama dia pernah berkunjung ke daerah terjangkit ataupun dia sudah pernah kontak dengan penderita, dan namun dia ada gejala demam atau batuk atau pilek, namun belum sampai sesak nafas, sehingga tidak perlu mondok di rumah sakit, dia cukup bisa karantina secara mandiri. Jadi dia dalam pemantauan, kalau nanti timbul gejala yang lebih parah, dia kan harus koordinasi dengan tenaga kesehatan. Kalau udah mulai ada
gangguan pernafasan itu nanti namanya ada PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau pasien dalam pengawasan tentunya sudah dirawat di rumah sakit. Oh, kalau PDP itu nggak bisa karantina mandiri ya Bu ya? Karena dia sudah itu ada gejala ke arah gangguan pernafasan, sesak nafas. Kalau udah PDP nanti kan dilakukan dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan dengan rapid test RDT. Rapid test. Nah, ya, rapid test yang sering kita gunakan rapid test. Namun untuk rapid test itu belum mendeteksi ke arah COVID, nggih. Belum ke arah COVID ya, Bu? Belum. Kalau COVID nanti dilakukan dengan pemeriksaan PCR, dengan swab, Pakai diambil swab itu. tenggorok ya. Kalau dari pemeriksaan RDT itu dengan rapid itu kalau nanti hasilnya reaktif itu biasanya terus dilakukan pemeriksaan swab, diambil usap tenggorokan untuk diperiksa PCR. Kalau hasil PCR-nya positif, nah itu baru dinamakan terkonfirmasi COVID. Nggih, kalau positif. Kalau negatif berarti kan tidak, dia bukan COVID, nggih. Ya gitu. Tidak menuju ke COVID gitu ini. Nggih, gitu. Terus ini Bu, sekarang ini kan sudah memasuki babak new normal. Tapi orang-orang kok sepertinya gimana ya menghadapinya terlihat santai. Terus kemudian padahal kasusnya juga semakin bertambah. Ini apa ya? Penyebaran atau nganunya bagaimana ini, Bu? Oh ya. Kok ini Mbak, itu kan penularannya kan melalui droplet, nggih. Droplet itu percikan air ludah. Percikan air ludah. Percikan air ludah bisa didapat kalau orang berbicara atau batuk atau bersin, kan bisa muncrat. Lah itu kan virus itu ada di situ. Droplet air ludah itu ada di situ. Kalau ada percikan mungkin kan bisa nempel di HP bisa, kemudian di itu bisa ya. Di benda-benda mati. Kadang kita batuk tutupin, bersin tutupin gitu ya. Kalau batuk gunakan etika batuk. Etika batuk itu menutup batuk dengan menggunakan siku tangan sebelah dalam gini ya. Menutup mulut dan hidung, nggih. Itu. Ya, menularnya kan lewat droplet. Jadi untuk pencegahannya berarti menggunakan masker, nggih. Seperti sekarang ini ya Bu, menggunakan masker sekarang, dan masker kan ada bermacam-macam ya. Ada masker kain, ada masker bedah, kemudian ada masker N95. Kalau masker kain itu dipakai oleh masyarakat umum, nggih. Jadi ya karena dipakai oleh masyarakat umum, nggih. Kayak punya Mas Pras itu namanya masker kain. Masker kain. Kemudian kalau yang dipakai Mbak Widi dan yang saya pakai ini namanya masker bedah. Oh ini masker bedah. Masker bedah itu dipakai oleh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Karena sekarang cari masker bedah itu juga susah, harganya juga sudah mudah mahal sudah Bu. Ya, kasihan pada tenaga kesehatan yang melakukan harus tindakan medis pelayanan Bu, berhadapan langsung dengan pasien Kemudian kalau masker N95 itu yang bentuknya kayak BH yang ada apa kardusnya itu loh, lancip kayak yang corong itu. Jadi ada bentuk hidungnya sini lancip, itu masker N95. Lebih tebal mungkin ya Bu. Iya, lebih jadi filter penyaringnya itu lebih rapat, pori-porinya lebih kecil, jadi bisa menyaring debu itu hampir 95% gitu. Jadi mikroorganisme maupun debu hampir 95% bisa disaring oleh masker N95. Kalau yang masker bedah ini kan juga bagus ya, juga pori-porinya kecil. Cuma kalau yang masyarakat umum yang sedang batuk atau pilek atau sakit tenggorokan sebaiknya juga memakai maskernya masker bedah, karena akan bisa lebih bisa menyaring terhadap udara di sekitar. Kalau untuk sehari-hari mungkin pakai kain masih masker kain masih bisa Bu. Iya, kasihan nakes yang membutuhkan nantinya carinya juga susah. Iya. Untuk masyarakat umum tuh lagi pula ini Bu ya. Mungkin lebih hemat nggih. Karena
bisa dicuci ulang. Iya. Kalau masker bisa kain dipakai. bisa dicuci. Paling tidak untuk mencegah dulu ya Bu ya. Iya. Jadi enggak ya dipakai 4 jam ya, kalau sudah 4 jam harus ganti nggih. Iya, karena juga sudah kotor, baunya juga sudah tidak enak. Iya, bau mulut sendiri Bu. Kalau kain sih masih bisa dicuci. Kemudian dalam melepas masker, itu bukan sembarangan melepas ya. Oh, enggak langsung copot gitu Bu? Ya, mulai dari ini, dari telinga. Ya. Jangan di sini tarik ya, tapi telinga. Tali sini? Oh, begini. Ngeten? Iya. Kemudian biar ininya kumannya enggak kemana-mana. Kemudian dilipat biar enggak kemana-mana. Baru nanti disemprot pakai disinfektan. Disemprot disinfektan seperti ini. Iya. Yang pakai nyemprot-nyemprot di gereja itu semprot kan kumannya mati, baru nanti gunting dimasukkan di tempat sampah. Nggak boleh dicuci Bu? Ini kan masker bedah. Oh, sekali pakai nggih? Iya. Kalau masker kain juga gitu nggih. Cara nyopotnya sama, juga nanti disemprot dulu baru dimasukkan di rendaman sabun, air sabun, baru nanti dikucek nggih. Kalau kain seperti kalau yang masker bedah ini sekali pakai saja nggih? Iya. Masker bedah sekali pakai 4 jam nggih. Kalau kain kan masih bisa dipakai di lain hari, dicuci, gosok kan. Kena panas tinggi kan virusnya juga sudah mati ya Bu. Iya. Nggih. Dan virus itu kan hanya bisa bertahan di benda mati itu ya beberapa jam sampai berapa hari, tadi tidak selamanya. Tapi kalau ada media, misalnya ludah, itu bisa berkembang biak. Makanya kalau orang habis tindakan kontaminasi ketemu dengan orang itu, mungkin kan rasanya nggak enak. Jadi minum air hangat. Minumnya dan banyak minum air hangat dan banyak minum. Jadi kalau minum kan otomatis larutan langsung masuk di lambung ya. Kalau di lambung itu virusnya akan mati. Oh gitu. Tapi kalau masih bermuara di mulut, ada ludah itu kan menggunakan media yang bagus, bisa berkembang biak. Kalau berkembang biak nanti kalau bisa sampai ke paru kan akan menyebabkan gangguan pernafasan, bisa sesak nafas. Jadi sesak tadi. Makanya kita diminta untuk mengkonsumsi vitamin Vit C itu banyak kan vitamin C, daya tahan vitamin tubuh. E, vitamin C gitu. Nah, itu tadi kan ini Bu, banyak mengkonsumsi vitamin. Nah, perilaku seperti apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegah? Jadi kan kalau umpamanya mengkonsumsi vitamin kan itu banyak bahan kimianya, umpamanya seperti itu. Nah, supayanya kita mendapat vitamin tapi tidak usah dari yang dari kimia. Itu porsinya seperti apa Bu? Jadi mungkin banyak kan katanya banyak konsumsi buah dan sayur, cuman seberapanya itu loh Bu untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu Bu. Iya. Kalau biar tidak minum ya tentunya dari asupan makan dari buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk, kemudian jambu dan lain sebagainya, itu kan ada banyak kandungan vitamin C-nya. Porsinya mungkin Bu dalam sehari mungkin berapa jeruk gitu Bu? Oh naik kebanyakan juga sakit perut ya. Oh iya, lambungnya kalau nggak kuat ya. Nanti kebanyakan malah sakit tipes nanti. Ya sehabis makan buah gitu. Iya. Yang jelas makan 4 sehat 5 sempurna. Banyak sayur, banyak buah ya Bu ya. Ya. Perbanyak air putih yang hangat. Ya gitu. Sering-sering minum. Ya paling enggak setiap 2 jam itu usahakan untuk minum air putih ya. Air putih yang lebih bagus air putih hangat air putih. Ya, kalau hangat lebih bagus karena kan kalau virus itu kalau kena panas kan mati. Gitu. Kena sabun mati ya. Berarti pelarut lemak mesti mati. Oh gitu. Ya. Berarti termasuk kan himbauannya sering cuci tangan seperti itu juga gitu ya Bu ya. Iya.
cuci tangannya bener atau tidak. Oh lah ya, cuci tangan kadang anak saya tuh, adik cuci tangan, cukup, sudah gitu lah. Ya. Itu kan yang ada cuci tangan, cara cuci tangan yang benar, berapa yang langkah baik, cuci iya, tangan, berapa ya. lamanya. Dan yang digunakan pakai hand rub atau sabun, yang Nah. membedakan adalah waktunya, caranya. Oh gitu. Kalau pakai sabun itu ya minimal waktunya 20 detik, tapi kalau pakai hand rub kan cepat menguap ya, itu lebih Iya, cepat Nggih. menguap. Kira-kira sudah tahu belum cara cuci tangannya, Mbak? Saya kalau cuci tangan ya ngitungi ini paling ya seperti ini tuh. Terus ini gimana? Sabun. Oke. Oh tidak diusap. Oh gini aja. Oh gini. Kalau pakai sabun nanti kan bisa jalannya lancar. Oh nggih. Enggak lancar. Jadi yang punggungnya ini nanti juga bersih, gosok, yang sabunnya juga menggosok. Kemudian diwalik. Ya. Oh. Iya. Itu kalau pakai sabun sama pakai hand sanitizer gini sama nggak Bu gerakannya Bu? Gerakannya sama, cuma bisa lebih cepat. Lebih cepat karena lebih cepat menguap tadi nggih? Cepat habis kan? Iya. Kan enggak sabun 20 detik. Oh. Dan baru kan Jempolnya. Iya. Ujung jari. Oh, nggih. Terus baru dicuci pakai Ya, kita praktekkan coba, Bu. Coba, Bu, tadi, Bu. Dari awal. Sabun. Ayo, ikut. Tidak digosok nggih. Maksudnya diusap satu arah saja. Terus kunci. Jempol. gosok ini, terus ini juga digerakkan. Kemudian dibalik. Nah, sudah jarinya kan satu dulu. Gantian. Sekarang ujung jarinya. Sudah semua kan? Nah, cuci bersih. Oke, itu tadi gerakan untuk cuci tangan ya. Kalau sebenarnya kalau untuk cuci tangan itu setelah pakai sabun harus pakai hand sanitizer atau cukup salah satu, Bu? Salah satu. Cukup salah satu ya. Malah kalau justru lebih bagus pakai sabun, air mengalir. Oh gitu. Kalau pakai hand rub terus-terusan nanti kan malah numpuk. Numpuk. Oh iya betul. Saya juga pernah, Bu. Lebih efektif Keseringan pakai hand sanitizer sabun. itu Kering. Karena ada alkoholnya, di kulit bisa kering. iya. Selain itu gini, Bu. Habis pakai hand sanitizer kita pegang-pegang apa? Mm-mm. Pakai hand sanitizer lagi. Iya. Tahu-tahu sini ada bolotnya, Bu. Iya, makanya kotorannya Iya, numpuk. kotorannya malah numpuk Nah, di ini sini, kan Bu. dipakai kalau jika tidak ada air yang mengalir. Kalau Oh, gitu ya. selama masih ada air mengalir, pakai air mengalir. Iya. Misalnya di bepergian, ya di jalan, ada di kendaraan, Iya. gitu baru pakai hand rub. Tapi Iya. selama di sekitar kita ada air mengalir, kita Iya. akan lebih enak pakai air mengalir Berarti, dan sabun. Sekarang kan tiap tempat ada tempat cuci tangan ya. Iya. Jadi kalau lebih baik cuci tangan Cuci- pakai air mengalir Iya, ya, Bu, ya. akan Kalau ini lebih kan efektif. untuk apa ya? Semacam keadaan darurat. Keadaan Iya. sekitar kita tidak tersedia air mengalir. Oke, Iya. siap. Ini tadi saya lihat itu di gereja kita, khususnya di GKJ Delanggu itu juga hari ini kan bersih-bersih, Bu. Saya Iya. lihat juga sudah ada tempat cuci tangan. Iya. Kemudian hand sanitizer juga disediakan. Iya. Termogan Tisu juga ya. sudah. Oh, tisu untuk setelah cuci tangan ya, Bu? Iya. Iya. Nah, Jangan serbet tapi pakai tisu. iya, kalau serbet nanti dipakai banyak orang ya, Bu? Iya.
terus ada kayaknya sudah disediakan termogan. Nah, monggo Mas Pras bisa menjelaskan sekarang dalam memasuki masa new normal ini langkah dari gereja sendiri seperti apa, atau sudah ada rencana-rencana bagaimana nanti untuk ibadahnya atau serba-serbinya nanti seperti apa? Monggo Mas Pras. Ya, terima kasih. Di sini gereja telah mempersiapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi bahwasanya ketika nanti jemaat ketika datang ke gereja, di sini gereja sendiri juga sudah mempersiapkan tadi disampaikan tempat cuci tangan. Di sini ada 3 titik. Yang 2 itu sebelah pintu masuk, yang satunya di dekat sekolah minggu. Oh, di orang sekolah minggu 1, di sana 2. Jadi ada 3 tempat titik. Kemudian jangan lupa setelah cuci tangan tetap dikeringkan dengan tisu. Jadi jangan pakai serbet ataupun towel. Seperti itu. Dan gereja sendiri juga tetap mempersediakan hand sanitizer jika nanti Bapak Ibu yang tidak berkenan untuk bercuci tangan, tetapi gereja juga menyediakan hand sanitizer. Kemudian sebelum memasuki ruangan ibadah, di situ akan ada petugas yang akan mengecek setiap jemaat suhu badannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin akan memasuki ruangan ibadah akan dicek satu persatu. Jika suhu tubuh Bapak Ibu di bawah 37,5 derajat, maka akan diizinkan untuk mengikuti ibadah di gereja. Tetapi jika di atas 37,5 derajat, mohon maaf diminta untuk ibadah di rumah. Seperti itu. Dan jangan lupa selama mengikuti ibadah di gereja tetap menggunakan masker. Jadi berangkat dari rumah sampai di gereja tetap memakai masker. Tetapi jangan khawatir ketika nanti ke gereja kok ndelalai lupa nggak pakai masker. Gereja juga tetap menyediakan masker bagi Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu juga tetap memakai masker dari rumah. Dan gereja sendiri juga telah mempersiapkan tempat duduknya, yang biasanya setelah tempat duduk bisa diisi 3 sampai 6 orang satu lajurnya. Dan untuk saat ini karena kita memasuki new normal untuk menghindari terjadinya penularan virus corona, maka akan diisi setiap lajurnya itu 3 jemaat. Jadi kapasitas ruangan ibadah nanti berkurang karena adanya social distancing. Diberi jarak ya Mas ya? Iya, diberi jarak. Seperti itu. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai face shield itu bisa dipakai. Kalau nggak punya masker kok punya alat yang lebih bagus lagi semacam face shield, ya bisa dipakai kan gitu. Karena itu bagian daripada untuk perlindungan diri seperti itu. Dan kemudian ada pertanyaan dari warga, bagaimana ketika nanti akan mengaturkan persembahan. Dan di sini sebelum Bapak Ibu memasuki setelah dicek suhu badannya, di situ akan disediakan kotak persembahan. Jadi sebelum mengikuti jalannya ibadah, jadi kita mengaturkan dulu persembahan. Oh, jadi kotak persembahannya diberi di pintu gereja. Ya, di depan. Sebelum masuk ke gereja, persembahannya dimasukkan dulu gitu. Yeah. Oh, gitu. Jadi nanti prosesi liturginya memang tetap ada, tapi cuma seperti berdoa atau menyanyikan pujiannya. Tetapi bagaimana ketika kok ndelalai lupa dari awal kok belum memasukkan, ya nanti pulangnya saja, tapi jangan tergesa-gesa. Tetap jaga jarak. Apa yang disampaikan Bu Dr. Wening tadi, tetap jaga jarak, jangan sampai uyuk-uyukan seperti itu. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja sendiri sampai saat ini gimana Mas? Maksudnya banyak hal yang tertunda, apakah ini nanti akan ditunda ketika sudah keadaan membaik atau masih bisa dikerjakan ketika ini new normal dengan protokol kesehatan yang ada? Gimana? Untuk beberapa kegiatan memang sebenarnya ada yang beberapa
harus dipikirkan atau dikaji ulang lagi yang berhubungan dengan pengumpulan banyak massa. Seperti itu. Tapi bagaimana beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan? Karena menurut surat edaran baik dari Bupati maupun surat edaran dari Kementerian Agama dan gugus tugasnya sendiri, semua kegiatan keagamaan memang diserahkan ke pemuka agama masing-masing. Jadi di sini majelis selaku penanggung jawab semua kegiatan kegerejaan memang untuk saat ini memperbolehkan segala satu kegiatan, tetapi secara pelaksanaannya juga diserahkan ke kelompok atau jemaatnya masing-masing, tetap mengutamakan protokol kesehatan seperti itu. Berarti nanti ketika kita sudah mulai ibadah lagi, kan selama ini kita ibadah lewat online ya. Berarti apakah besok sudah tidak ada ibadah online lagi, Mas? Nah, berarti kalau sudah kita bergereja maksudnya? Ya, mengingat karena gereja GKJ Indralanggo ini wilayahnya cakupannya luas. Ya. Kebetulan wilayah Indralanggo terdapat di 3 kabupaten, jadi cukup besar. Ya. Kabupaten Klaten, Boyolali dan Sukoharjo. Ya. Nah, kebetulan Boyolali dinyatakan bisa mengadakan ibadah sudah beberapa minggu yang lalu sudah dimulai. Kemudian untuk khususnya wilayah Indralanggo per 28 Juni yang akan datang. Tetapi bagi saudara-saudara yang ada di Sanggung karena dinyatakan masih zona merah, jadi untuk saat ini belum bisa ibadah di gereja. Jadi kemungkinan masih bisa mengikuti ibadah online atau di wilayah tertentu yang masih cakupannya di GKJ Indralanggo, setidaknya ada izin dari dari orang atau warga luar daerah diizinkan untuk mengikuti ibadah di tempat ibadah tersebut. Seperti itu. Yang penting memenuhi standar protokol kesehatan ya, Mas. Iya. Terus kemudian ini kan apakah nanti ketika ibadah itu semua warga juga rawuh? Karena kan kalau semua warga rawuh itu kasihan yang sepuh kan rentan untuk terkontaminasi dengan COVID gitu, gimana Mas? Di sini majelis telah mengambil keputusan bahwasanya untuk lansia utawi eyang-eyang yang sudah memasuki lanjut usia Abiyoswa gitu ya. Abiyoswa, kemudian para anak-anak terutama untuk anak-anak yang balita di bawah 5 tahun karena masih dalam usia yang rentan terpapar atau terkontaminasi virus, maka mohon untuk tidak diikut sertakan dalam ibadah. Bukan hanya usia Abiyoswa ataupun anak-anak balita tadi, tetapi bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sedianya merasakan bahwa tubuhnya kok ndelalai batuk, pilek, panasnya memang tinggi, ya mohon untuk tidak memaksakan untuk hadir di gereja seperti itu. Tapi untuk pelayanan ibadah online masih tetap ada? Tetap masih diadakan. Oh gitu. Ya, itu tadi beberapa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh gereja kita untuk memasuki masa penormalan baru. Dan mengingatkan kembali ya, kalau nanti kita boleh diizinkan untuk memasuki gedung gereja lagi, yaitu tadi yang sepuh, yang masih balita itu dianjurkan, disarankan seyogianya tetap di rumah dulu, terus kemudian masih bisa mengikuti ibadah secara online nanti setelah ini ya, berarti setelah ibadah pagi selesai gitu ya Mas? Yang jelas mungkin rekaman untuk ibadah tetap diadakan, ya. Tetapi bagaimana ketika pemenuhan akan kebutuhan multimedianya? Berarti setidaknya ada satu anggota keluarga yang usianya usia produktif atau usia muda bisa memfasilitasi eyang kakung, eyang putri ataupun anak-anak kecilnya, mungkin seperti itu. Oh gitu, ya. Kemudian saat ini kita beberapa saat itu kita kemarin di rumah saja. Ada ya rasa bosan Bu Ning. Ada rasa bosan. Mungkin Mas Pras juga merasakan seperti itu atau tidak? Kalau kemarin itu dalam bincang santai kita yang minggu lalu itu kita membahas apa saja yang sudah dilakukan,
apa saja yang sudah dikerjakan selama ini, selama stay at home, selama di rumah saja, itu ngapain saja ibu-ibunya, anak-anaknya. Ternyata mereka kreatif-kreatif, Bu. Nah, yang di kedepan ini kita kan boleh dikata sudah bisa keluar dari zona aman, tidak di rumah saja, boleh keluar rumah. Nah, standar kesehatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh warga agar mungkin bisa berkegiatan di luar rumah, Bu? Untuk agar bisa keluar dari rumah, kegiatan di luar rumah tentunya harus mentaati protokol kesehatan. Intinya keluar rumah gunakan masker dan sering-sering melakukan cuci tangan, hindari tempat-tempat kerumunan, nggih. Kita harus jaga jarak, physical distancing, nggih. Minimal, jadi minimal 1 meter. 1 meter seperti sekarang ya, Bu? Iya, minimal 1 meter, jadi 1 sampai 3 meter kita jaga jarak. Kemudian menghindari pertemuan-pertemuan sosial. Boleh sih pertemuan sosial sudah diperbolehkan, tapi maksimal adalah 30 orang. Okay. Satu ruangan 30 orang maksimal. 20% dari kapasitas ruang. Oh, iya. 20%. Kalau sini kan 20, ini muatnya berapa? Bisanya cuma 20%. Kalau umpamanya sekarang ini bisa 10 orang mungkin ya, Bu? Enggak mungkin ini 10 orang. Oh, 10 orang enggak mungkin ya? Oh iya. 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 Iya gitu ya, Bu. Iya. Saya paling enggak diberi jarak nggih. Kita harus berperilaku hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, apa saja, Bu, itu, Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat itu bisa dilakukan dengan pola hidup sehat, ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pola hidup sehat itu ya olahraga minimal sehari 30 menit. Kemudian di saat-saat bekerja ada peregangan. Saya yang bekerja di kantor, orang mau lungguh wae. Bekerja mulai jam 7:30 ya jam 10 peregangan, ada senam. Terus nanti jam 2 juga peregangan kembali, nggih. Jadi tidak hanya duduk ya, Bu, ya, mungkin pergangan di gitu. Sambil di kursi atau di meja rada ngeten-ngeten segede ngoten ya, saged apa mlaku-mlaku rono sithik. 10 menit kita goyang-goyang gitu. Iya. Nanti akan terasa enak. Itu yang namanya pola hidup sehat. Nah, perilaku hidup PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Cuci tangan, pakai sabun. Ya, itu tadi. Terus makan yang sehat, makanan sehat itu yang supaya menunjang imun nggih, Pak. Anu nggih, Bu nggih. Iya, menunjang imun. Itu terus kemudian saya tuh kemarin ceritanya ke pasar, Bu. Iya. Kalau lihat di pasar itu sebenarnya ngeri juga ya, Bu. Ngeri ya. Iya, karena mau mau physical distancing ya enggak bisa gitu karena kerumunan gitu ya. Terus kalau mengatasi atau menyikapi seperti itu kita sebaiknya bagaimana ya, Bu? Ya mestinya sekarang kan sudah mulai kan diatur untuk persiapan new normal itu pasar-pasar juga harus pasar berjarak. Ya, jadi penjualnya diberi jarak. Diatur ya. Kalau yang sudah persiapan new normal ya pasarnya sudah diatur, sudah berjarak paling enggak minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Penjual satu ke penjual yang lainnya. Iya, kalau di sini kalau di masih uyu-uyuan. Di toko-toko itu kan juga di kasir kan pakai itu toh. Yang dikasih tirai kasih sekat dari plastik atau dari kaca itu persiapan new normal juga. Gitu ya. Kemudian untuk belanja secara online itu kan juga kita menghindari kontakan pegang-pegang uang dari sana sini. Iya. Misalkan pembayaran secara online. Tapi kemudian juga, belinya juga misalnya beli makanan baik itu beli makanan langsung maupun secara online, kita juga harus cek nggih. Iya. Kita cek klik kemasannya masih bagus enggak, ada bocor enggak. Tuh, misalnya kita beli makanan atau apa. Pakai yang ojol-ojol itu, Bu. Ojol-ojol itu apa? Ojek online. Oh iya. Enggak boleh nyebut merek soalnya, Bu. Iya, ojek online. Pakai jasa online itu ya, Bu ya. Pakai jasa online itu gimana, Bu? Cek
cek itunya. Kalau itu makanan ya. Cek Kalau kita kemasan. misal beli makanan yang sudah bungkus, beli yang sudah bungkusan belum, misalnya kue kering kan dipak kering, lihat itu L-nya, klik ya kemasannya. Bocor apa Kemasannya enggak? Bagus enggak, bocor atau tidak, itu tolong diperhatikan. Iya. Kemudian labelnya. Label ya. Labelnya. Kemudian labelnya di situ kan kita baca komposisinya apa-apa. Oh gitu. Ya. Makanan mesti ada komposisinya ini, atau susu kan mesti juga ada komposisinya ini. Kedaluarsa apa dereng gitu ya. Itu nanti yang terakhir kedaluarsa atau bukan. Iya. Kan klik. Iya. Kemasan, label. Nya izin. Izin. Izin kan nek makanan mesti ada izinnya toh. PIRT. Oh iya, PIRT. Produksi industri rumah tangga. Iya. Ada izinnya itu. Begitu juga obat kan ada izinnya. Oh iya. Ada Balai POM-nya, misalnya sirup itu ada Balai POM-nya, I-nya izin. Kemudian K-nya kadaluarsa. Nah, apakah itu masih ada sudah kadaluarsa atau belum? Iya, kita lihat iya. kalau kita beli makanan atau obat, terutama yang nanti lewat online barang itu. Iya, saya pernah juga pesen makanan mateng gitu Bu, lewat ojek online gitu. Saya tuh malah dikasih pemberitahuan dari itunya, dari aplikasinya itu, siapkan uang dengan pas, terus taruh di plastik. Terus kalau bisa makanan itu tidak diterima langsung, centelke kalau ada pager dicentelke mawon ngaten lho cara-carane. Niku untuk menghindari kontak juga. Oh kan? gitu ya Bu ya. Saya tuh makanya gini, lah nek nggak punya uang pas apa nanti nggak disusui. Terus akhirnya ya mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Berarti untuk mencegah kontak langsung ya Bu. Ya. Untuk mencegah kontak langsung seperti itu. Makanya kemarin saya juga, oh ya sudah, saya carikan uang pas, saya masukkan plastik. Delalah abang online-nya itu, ojek online-nya itu juga, sudah bisa menerima. Sudah pas ya Bu, siap. Jadi kita aman, dia juga aman ya Bu. Oh iya. Oh iya. Ya sudah, berarti dari aplikasi ojek online-nya sudah bagus untuk menerapkan seperti itu ya Bu ya. Iya, baik Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali yang sudah kita bicarakan dan kita dapatkan. Kita mendapat ilmu banyak dari sini tadi, serba-serbi tentang bagaimana nanti kita memasuki era new normal ini, baik untuk persiapan fisik kita, persiapan keluarga kita, maupun persiapan gereja kita. Jadi monggo Bapak Ibu Saudara terkasih, panjenengan semuanya di rumah juga mari mempersiapkan diri memasuki era penormalan baru ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk kembali ke gedung gereja untuk kita beribadah bersama. Kita mempersiapkan fisik kita supaya imun kita terus bertambah, imun kita tetap terjaga dengan perilaku hidup bersih sehat tadi, perilaku kesehatan kita berolahraga, menjaga kesehatan. Terus kemudian kita juga mempersiapkan diri ketika kita keluar rumah, jangan lupa APD, alat perlindungan diri. Baik itu dari masker, kemudian menyediakan hand sanitizer supaya ketika kita tidak mendapati tempat cuci tangan dengan air mengalir, kita bisa pakai itu. Segala APD yang kita perlukan, monggo nanti yang sekiranya kita bekerja di luar rumah dapat dipersiapkan supaya dalam menghadapi era penormalan baru ini kita benar-benar siap dan kita benar-benar diberkati dengan setiap kesehatan dari Tuhan. Terima kasih untuk waktunya Bu Wening. Oh iya, monggo. Misalnya habis bepergian atau habis kerja dari kantor, itu kalau sampai rumah sebelum menyentuh apapun sebaiknya harus cuci tangan terlebih dahulu. Biasakan cuci tangan pakai sabun, ganti pakaian, syukur mandi dulu, baru menyentuh yang ada di rumah. Demi keamanan kita kan semua. Betul Bu, karena kita tidak tahu apa yang di luar ya Bu ya. Kita tidak tahu karena
virus itu nggak kelihatan Nggak ya Bu. kelihatan, Nah, iya. tahu-tahu nanti ini. Iya. Iya. Terima kasih Bu Ning untuk waktunya. Nggih, Gusti berkahi. Terima kasih Mas Pras untuk waktunya. Dan demikian bincang santai kita saat ini Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali dengan Komisi Warga Dewasa di bincang santai selanjutnya. Terima kasih. Shalom.